Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fadil Mulyono. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Capstone Project Modul 2 Job Connector Data Science and Machine Learning di Purwadika. Di mana dalam modul kali ini kita sudah belajar tentang SQL, data analysis, statistics, dan data visualization. Semua kita lakukan menggunakan Jupyter Notebook dan Tableau. Ayo kita mulai pembahasan Capstone Project-nya, dimulai dari Live Code Jupyter Notebook. Oke, kita mulai Live Code Jupyter kali ini, di mana dalam Capstone Modul 2 ini kita akan membahas tentang trending YouTube video statistik di Amerika Serikat. Datasetnya kita bisa ambil di Kaggle. Nah, di situ ada dataset untuk berbagai negara seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis. Tapi dalam analisis kali ini kita fokus ke Amerika Serikat saja. Jadi spesifiknya kita akan membahas tentang daftar trending video untuk yang Amerika Serikat yang tidak punya deskripsi. Karena memang kalau data science di situ adalah kita harus menentukan outlier, duplicate value, dan missing value. Nah, untuk missing value ini kita akan analisis lebih lanjut. Karena pertama kita harus import library dulu, Pandas, Numpy, Seaborn, Matplotlib, PyPlot, SciPyStats untuk beberapa tes yang kita akan lakukan. Itu kita juga import warning untuk mengignore-nya. Dan kita juga perlu read in datanya terlebih dahulu seperti biasa. Kita perlu infokan, deskripsikan, dan unique sampelnya apa saja. Kita perlu menghitung missing value-nya ada berapa, ada 570 dari 4.949 data di dataset aslinya. Persentasenya hanya 1,39%. Jadi kita lihat di heatmap-nya, kita bisa menentukan hanya description yang punya missing value. Jadi kita akan fokus analisis ke situ. Dan kita perlu saring dulu supaya nggak perlu pusing-pusing mikirin dataset apa. Jadi kita beli dev capstone hanya untuk yang kita perlu analisis dengan missing value-nya. Kita perlu cek duplicate value hanya sedikit ya, duplicate value-nya dengan jumlah yang sama persis, karena ada beberapa video ID yang duplicate tapi jumlah like, dislike video punya dan komentarnya berbeda-beda ya. Jadi kita lihat outlier-nya ini, jumlah view-nya ini sangat tidak terdistribusi normal. Ada lebih dari 400 video yang view-nya itu kurang dari 10 juta ya. Dan memang karena ada masalah rendering number-nya, berarti LE7, berarti 1 LE7 berarti 10 pangkat 7 atau berarti 10 juta. Pada mayoritas videonya itu jumlah viewers yang trending itu tanpa deskripsi hanya kurang dari 1 juta. Dan jika kita menggunakan box and whisker plot juga kurang dari 5 juta, di mana kuartal dan mediannya itu jatuh di kurang dari 1 juta. Begitu juga dengan rata-ratanya. Dan di mana outlier 7,3 juta. Begitu juga kasus yang nasib yang serupa dengan untuk views, likes, dislike, dan komentar, di mana outliernya itu untuk like berada di 34.000, sementara untuk dislike outlier berada di 300.142, sementara outlier untuk komentar berada di 8.999. Kita lihat di description ini, untuk min jumlah view berada di 1,64 juta, like-nya 49.000, like-nya 118.000, komentar 19.000. Sementara untuk median dan quartile-nya itu berada di 960.000, 1,38.000, dan sekitar 13.000 atau 1,326.000. Sementara maksimal itu jadi 37 juta dan sekitar 1 juta untuk variabel selain views ya. Kita juga ngitung comment disable, ranking disable, video auto remove, tapi itu bukan fokus di analisis ya. Nanti kita akan bahas di Tableau untuk error-error privacy-nya. Nah, untuk analisis dan visualization-nya bisa dilihat bahwa ada 4 kategori teratas yang memegang jumlah view trending terbanyak di bulan Januari, Februari, dan Mei. Itu dipegang oleh jumlah sains dan teknologi, news and politik, entertainment, dan musik. Di sini saya juga kasih warna berbeda untuk masing-masing kategori. Kita juga melihat bar plotnya ini, di mana 4 kategori yang sama masih memegang jumlah views, likes, dislikes, dan komentar ya.
Dan kita juga bisa menentukan kategori apa saja untuk masing-masing video terpopulernya, dan kita juga melihat channel apa saja yang paling populer, yaitu Logan Paul, OVO Sound, Kanye West, dan Boston Dynamics. OVO Sound tuh bukan, lebih tepatnya itu Drake ya, karena memang Drake itu jatuh ke manajemen OVO Sound dan mengupload video musiknya ke channel OVO Sound, bukan ke channel Drake-nya sendiri. Kita bisa lihat channel kategori terbaik itu dipegang oleh musik, entertainment, people blog, science technology dengan lebih dari 10%. Sementara kategori lainnya masih di bawah 10%. Kita menentukan channel ini adalah Logan Paul, OVO Sound. Tapi kenapa OVO Sound masuk trending tanpa deskripsi? Karena video God's Plan. Memang Drake itu punya masalah privasi atau malas menuliskan deskripsi, di mana dia suka ngupload lagu-lagu, merilis lagu, dan ketika ngupload ke sosial media dia tidak punya deskripsi dan tetap bisa trending ya. Dan Zifra ini aneh sekali, unik banget. Dia upload video tentang tanaman karnivora dan mutualisme semut, tapi bisa masuk trending kayak shorts gitu sebelum ada shorts, sebelum TikTok berjaya. Dan Kanye West itu dia waktu itu ngupload video interview tanpa description, tapi memang dia itu artis populer, tapi masalah privasi malas menulis description. Ini correlation matrix untuk masing-masing views, like, dislike, dan komentarnya. Sekarang kita lakukan uji hipotesis, di mana yang pertama adalah rata-ratanya keempat variabel sama, tapi nyatanya berbeda. Seperti yang kita jelaskan tadi di saat membahas tentang outlier ya, tolak HO, karena p-value-nya kurang dari 0,05. Uji kedua kita mencoba pengaruh likes dan komen terhadap video penonton, hasilnya tetap tolak HO, tidak ada pengaruhnya. Karena lihat dari jumlah view-nya 37 juta view, tapi likes dan komentarnya banyak, tapi tidak pengaruh ya, bisa bikin kurang. Itu kan karena datanya itu per trending hari tanggal trendingnya, bukan per overall videonya. Jadi yang terakhir adalah dampak popularitas video berdasarkan kategori. Kita ambil uji untuk 4 kategori teratas, berapa jumlah view-nya, tapi tetap tolak HO karena p-value tetap lebih bukan 0,05, walaupun lebih ya, lebih, tapi tetap tolak ya. Tidak ada pengaruh kategori, karena ada beberapa kategori yang sama tapi bukan dari konten creator berbeda. Jadi kesimpulannya adalah tidak semua video trending tanpa deskripsi naik masuk ke daftar trending. Hanya untuk 4 kategori dan 5 content creator yang tadi saya sebutkan ya. Rekomendasinya adalah kita menggunakan dataset untuk dataset yang sepenuhnya, dan kita jangan maksakan komputer kita untuk melakukan analisis dataset yang sangat besar, karena bikin komputer kita sangat lemot dan performanya sangat lambat. Walaupun laptop ini memenuhi spek untuk melakukan analisis data. Oke, sekian untuk live code kali ini, semoga bermanfaat. Oke, sekian untuk live code menggunakan Jupyter Notebook, di mana kita sudah membahas tentang dataset trending YouTube Amerika Serikat yang tidak punya description dan pengaruhnya terhadap popularitas YouTuber dan content creator serta videonya. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya untuk visualization menggunakan Tableau. Oke, sekarang kita akan mulai live code di Tableau. Nah, kita lihat story-nya dulu di awal, tapi kita akan membahas spreadsheet-nya satu persatu. Yang pertama adalah number of trending video views per month, di mana untuk mulainya itu kita mengupload file Excel dari dataset yang kita analisis, tapi saya juga menyaringnya menjadi video tanpa description seperti kita lakukan di Jupyter tadi. Dan saya juga bikin measure baru namanya engagement rate, di mana kita menghitung views plus like plus dislike plus komen dibagi 4, terus kita ubah jadi persentase. Nah, di grafik ini kita menentukan bahwa jumlah video, kebanyakan video trending itu di bulan Januari, Februari, dan Mei, karena memang ada video dari 4 kreator dengan video yang paling populer, dari Logan Paul, Kanye West, dan Drake. Tapi tidak dijelaskan di sini cuman bulan apa trendingnya yang paling banyak. Di sini kita juga menentukan trending per publisher, di mana mayoritas video trending itu adalah diupload di bulan dan tahun yang sama. Dan sangat aneh, kenapa ada video yang diupload pada tahun 2010, 2013, 2015, tadi masuk trending. Aneh ya. Jadi kita lihat per publisher, kita juga bisa melihat kategori, di mana
Entertainment masih memegang jumlah view terbanyak di bulan Januari, di mana musik di bulan Februari, sementara di bulan Mei itu untuk People Blog, Science dan Teknologi, dan Juni itu masih Science dan Teknologi. Kita juga bisa melihat angka jumlah likes, views, dislike, dan comment count per kategori, di mana 4 kategori tadi masih memegang tahta 4 kategori teratas. Entertainment di atas 248 juta, di mana ada 4 kategori di atas 100 juta, sementara 5 kategori terbawah masih di bawah 100 juta. Ada 26 juta, ada 6 juta, ada 85 ribu. Kita juga melihat total engagement rate itu kurang dari 10%, atau mungkin kurang dari 3% untuk selain 4 kategori di atas. Karena kategori 4 yang lain 16%, 23%, 24%, 27%. Kita lihat channel populernya ini, seperti kita lihat masih dipegang dari 4 channel yang kita sebutkan ya. Logan Paul, Boston Dynamics, Kanye West, sama Opposite atau Drake di atas 5%. Kategorinya yang populer itu seperti kita jelaskan tadi ya. Tapi ini kita kasih warna berbeda berdasarkan channel-channelnya. Ini jumlah channel yang sangat populer, tidak usah jelaskan lebih lanjut. Jumlah populer kategori, tapi ini berdasarkan jumlah view ya. Tapi ini dibentuk dalam bentuk bar chart stack, dan masih ada warna berdasarkan jumlah channel apa. Ini untuk most view channel, dan ini warna-warna ini berdasarkan kategori. Makanya jumlah view ini kenapa ada warna untuk new politik, entertainment. Kita juga bisa melihat apa judul videonya yang sedang paling banyak ditonton. Logan Paul mengupload video permohonan maaf ya. Yang seperti yang kita jelaskan di live quote di Jupiter. Untuk Kanye West ini dia mengupload video Charlemagne interview, tapi itu bukan musik video, cuman asal upload interview. Dan untuk Science Teknologi ini Boston Dynamics mengupload sebuah video tentang robot yang mereka buat. Sementara yang terakhir adalah video klip untuk lagu God's Plan, salah satu lagu terpopuler tahun 2018, dan sebuah faktor kenapa Drake bisa upload video tanpa deskripsi nanti bisa trending. Untuk most like-nya masih dipegang tahta oleh Logan Paul, sementara 4 video sama masih memegang like terbanyak tapi di urutan yang berbeda. So sorry, ini Logan Paul masih like terbanyak. Di sini ada most dislike video, di mana Logan Paul masih memegang jumlah view dislike dengan 9 juta view dengan jumlah dislike. Namun sementara 4 video yang tadi itu tidak bisa mencapai lebih dari 1 juta dislike, apalagi dengan jumlah view dan like terbanyak. Untuk komentar terbanyak masih dipegang oleh 4 teratas, masih dipegang oleh video dengan jumlah view terbanyak. Namun hanya Kanye West yang hanya memiliki sekitar 1 juta view komentar. Nah, ini adalah scatterplot untuk melihat berapa tersebarnya jumlah like, view, dan komentar. Di mana kebanyakan ini tersebarnya adalah kurang dari 1 juta like, kurang dari 1 juta komen, dan kurang dari 50 juta views. Sementara kita bisa lihat outlier sangat besar ya untuk di atas 1 juta like dan di atas 1 juta like dan di atas 1 juta view. Misalnya ada Ze Frank, Ovo Sound, Kanye West, dan Boston Dynamics, dan Logan Paul. Wah, outlier besar juga ya. Jika kita lihat menggunakan box and whisker sama histogram di Jupiter. Dan yang terakhir yang belum kita sempat bahas di Jupiter adalah video privacy. Apakah rating disabled, comment disabled, video error remove. Dan memang tidak ada yang ratingnya di disabled yang masuk trending. Tapi memang ada beberapa yang komennya sengaja dimatikan. Tapi memang itu ada disable comment sebelum ada disable comment, karena memang video dibuat untuk anak-anak. Tapi itu tetap video dibuat untuk masyarakat umum. Tapi masalah privasi aja. Mereka ingin fokus menonton video, bukannya mengomentari yang banyak, spam. Sementara ya, video dengan yang mematikan komen itu berasal dari kategori people and blog, news, berita dan politik, serta edukasi. Sementara untuk video dengan yang sudah dihapus itu adalah berasal dari kategori olahraga dan hanya 5.231 ya. Dan ini adalah pie chart untuk kategori terpopuler ya. Tidak perlu dijelaskan lagi, memang masih dipegang oleh sains teknologi, hiburan, musik, dan people and blog.
Oke, sekian untuk live Tableau hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, sekian untuk pembahasan live visualization menggunakan Tableau. Semoga video ini bermanfaat dan berharap saya bisa mendapatkan nilai bagus dalam Capstone Project Modul 2 ini, dan saya akan mendapatkan nilai bagus dan lolos ke Final Project Bootcamp Job Connector Data Science and Machine Learning di Purwadika. Terima kasih.